Nggih, saudara ahli Dr. Muhammad Taufik Nggih, ya. Minggu yang lalu sudah disumpah, cuman karena waktu kita tidak Iya. sempat melanjutkan pemeriksaan. Di sini saudara dihadirkan sebagai ahli hukum pidana ya. Betul, Bapak. Jadi sebagai ahli saya ingatkan sekali lagi, saudara hanya menerangkan, memberikan pendapat pendapat mengenai hal-hal yang dikemukakan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saudara di bidang hukum pidana. Dan yang saudara hadapi di sini terus terang aja, kita semuanya sarjana hukum, ada yang dokter hukum juga di sini ya, ada yang profesor juga. Jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat itu di antara sarjana hukum itu lumrah, tapi mohon karena ahli dihadirkan untuk memberikan pencerahan, menambah keyakinan hakim supaya saudara memberikan keterangan yang sebenarnya. Jadi kita mulai dari penasihat hukum, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya panggil saudara ahli saja ya. Saudara ahli, bagaimana menurut pendapat Anda asas legalitas hukum pidana yang menitik beratkan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian hukum dan persamaan hak? Ya, terima kasih. Kalau berbicara asas legalitas, sepertinya kemarin sudah saya terangkan ya, kita di setiap negara manapun itu mengacu, kebetulan kita ini dulu jajahan Belanda ya, Belanda itu dekat Jerman. Jerman ada filosof terkenal namanya Ludwig von Verbach, di mana dia menyampaikan satu asas bahwa di dalam perkara-perkara pidana itu harus dimaksudkan bahwa tidak boleh ada satu perbuatan yang dipidana sebelum adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur terlebih dahulu, atau di dalam bahasanya adalah nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Nah, artinya kenapa asas legalitas ini selalu ada dan biasanya dicantumkan di depan di dalam KUHP atau Wetboek van Strafrecht diatur di pasal 1 ayat 2, sementara di KUHP baru yang nanti berlaku 2 Januari 2026 itu diatur di pasal 2 ayat 1. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum. Nah, di dalam hukum modern kita mengenal pemberlakuan hukum pidana itu sebagai due process of law. Apa yang dimaksud dengan due process of law? Menegakkan hukum dengan cara tidak melanggar hukum. Pertanyaannya, di mana menegakkan hukum dengan cara tidak melanggar hukum? Kita melihat bahwa seseorang terpidana mati pun masih memiliki hak upaya hukum luar biasa ya, baik itu gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi ya, atau yang secara konvensional upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Nah, dari fakta-fakta ini kenapa harus satu memakai asas legalitas, yang kedua due process of law, dan yang paling penting penggunaan asas legalitas ini harus terbukti dulu terdapatnya unsur kesalahan. Ya, begitu saudara penasihat hukum. Lalu terkait masih dengan asas legalitas, saudara ahli, bagaimana asas legalitas itu menitik beratkan pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi itu pidana itu bermanfaat? Jadi kalau bicara teori pembinaan berbeda lagi ya. Teori pembinaan itu ada 3, teori balas dendam, kemudian teori alternatif, dan yang ketiga adalah teori gabungan. Nah, di banyak negara dan di prinsip-prinsip hukum modern, dan itu sudah terbukti di KUHP kita yang baru, sepertinya itu menghendaki tidak adanya pemidanaan maksimum dalam bentuk hukuman mati, karena diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk dilakukan evaluasi ya. Jadi kalau dalam konteks itu pertanyaannya, jawabannya adalah bahwa pemidanaan itu memiliki tujuan, ada 3, tujuan balas dendam, kemudian tujuannya alternatif ya, dan yang ketiga adalah ada gabungan. Nah, berbeda halnya dengan pemidanaan menurut hukum Islam. Kalau di dalam hukum Islam, negara ini hanya relasinya adalah kuasa. Jadi di dalam pidana pun ada kuasa. Di dalam hukum Islam, negara ini kuasa dari korban. Beda dengan hukum barat. Hukum barat ini ketika orang sudah masuk perkara pidana,
apakah dia pelaku, lebih-lebih dia korban, sudah selesai. Semua perannya diambil alih oleh negara. Nah, sementara kalau Islam tidak, makanya Islam ada upaya selain pemidaan bernama jinayat, ada juga diat. Jadi di dalam Islam itu ada 3 teori tentang pemidanaan itu. 1, diserahkan kepada ahli warisnya, apakah ikhlas? Kalau ikhlas berarti tidak perlu ada dilakukan pemidanaan. Yang kedua, apakah perlu dilakukan pemidanaan tapi dengan bersyarat, misalkan dibebaskan tapi dengan membayar diat. Karena itu di dalam Islam untuk melaksanakan hukuman mati, kalau diganti diat dendanya sangat besar, miliaran, ya. Dan yang ketiga, kalau tidak ada permaafan, negara mengambil alih, baru dilaksanakanlah pemidanaan. Begitu saudara penasihat hukum. Lalu menurut pendapat ahli, bagaimana asas legalitas dalam konteks hukum pidana nasional? Tadi udah saya sebut pasal 1 ayat 1. Oke. Ya. Udah saya sebut. Jadi mendasari artinya ketika mentersangkakan seseorang, karena di dalam SPP atau bahasa aslinya Integrated Criminal Justice System, ya, sistem peradilan pidana, di situ dan diatur statusnya dalam penyelidikan, penyidikan, kemudian penyidikan ada di situ disebut saksi, ya. Kemudian nanti ketika sudah selesai pemberkasan lengkap, maka dimasukkanlah penuntutan, statusnya terdakwa, kemudian di pengadilan, dalam pengadilan yang terbuka seperti ini diadili, diputuslah berkekuatan hukum tetap, maka sebutannya adalah terpidana. Jadi artinya mencapai tahapan 3 itu tetap mendasarkan pada asas legalitas. Asas legalitas berlaku dengan mendasarkan due process of law, ya. Jadi menegakkan hukum dengan cara tidak boleh melanggar hukum. Karena itu di dalam KUHP diatur juga upaya-upaya rehabilitasi. Salah satunya adalah perkara perdata tapi pidana, adalah permohonan pra peradilan, ya. Jadi kalau selama ini banyak advokat menggunakan gugatan pra peradilan, itu salah, itu permohonan. Yang benar adalah permohonan pra peradilan. Jadi itu yang saya terangkan, saudara penasihat hukum. Lalu minta pendapat lagi tentang apa sih perbuatan pidana itu menurut pendapat ahli? Ya, perbuatan pidana itu harus setidaknya minimal itu memenuhi 3 unsur. 1, apa yang didakwakan, apa yang dituduhkan itu memang sudah diatur di dalam undang-undang, tadi asas legalitas. Kemudian yang kedua, perbuatan itu memiliki konsekuensi hukuman. Dan yang ketiga, memenuhi syarat untuk dilakukan penghukuman. Karena di dalam KUHP dikecualikan, meskipun memenuhi 3 unsur, bahwa ada perbuatan pidana, memenuhi rumusan material, tetapi ketika dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dia tidak bisa dipidana. Itu diatur di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Atau polisi sering menyebutnya adalah pasal miring, ya, pasal orang yang tidak cakap hukum. Begitu saudara penasihat hukum. Lalu ada lagi, tolong minta pendapat dari ahli lagi tentang unsur-unsur dan jenis-jenis delik. Delik itu secara garis besar terbagi menjadi 2, delik pidana umum, ya, nanti dipecah lagi pidana umum dan seterusnya. Kemudian ada delik yang bersifat aduan. Keduanya secara khusus yang disebut delik aduan itu hanya bisa dituntut, negara hanya berperan ketika orang itu, maka sebutannya adalah pengaduan. Misalnya perzinahan, pencurian dalam keluarga, pencemaran nama baik, ya. Kalau delik biasa itu siapapun bisa melakukan pelaporan, ya. Begitu saudara penasihat hukum. Saya lanjutkan, yang mulia. Mohon maaf saudara, saksi ahli. Ya. Saya akan bertanya tentang unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, ahli. Mohon dijelaskan untuk menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Baik, saya terangkan karena pasal itu sebenarnya berbarengan. Pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, dan 14 ayat 5. Ketiganya itu 3 unsur pentingnya adalah menyiarkan, ya. Kemudian berita bohong. Berita bohong itu bisa berita yang
yang benar tapi dikurangi, atau berita yang tidak benar tapi ditambahi, dan yang ketiga yang terpenting itu adalah dengan tujuan untuk menimbulkan keonaran. Nah, sementara di pasal 15 itu dengan sengaja dia menyiarkan berita ya untuk membuat keonaran ya. Jadi oleh karena itu di ancamannya jauh lebih tinggi di pasal 14 dibanding 15 karena di pasal 15 itu dia menyiarkan dan dia menambahi mengurangi, dan yang ketiga dia memang mengincar ya. Tujuannya adalah agar terjadi keonaran. Karena itu untuk merepresentasi pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan pasal 15 harus ada dua unsur yang terpenuhi. Satu, niat jahat dan tujuan jahat. Jadi tanpa rumusan itu, niat jahat dan tujuan jahat tentu tidak akan bisa terjadi. Dan niat jahat, tujuan jahat itu diujinya bukan di polisi, bukan di jaksa, tapi di pengadilan. Baik, saya teruskan. Untuk dari ketiga pasal yang berkaitan antara pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan pasal 15 ya. Saudara ahli, mohon dijelaskan juga tentang jadi background sejarah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi terima kasih. Jadi kemarin sudah saya kupas sedikit tentang sejarah lahirnya Wetboek van Strafrecht yang 1 Januari 1918 diberlakukan dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Artinya voor itu bahasa Belanda adalah berlaku untuk Nederland ini, karena Belanda itu juga menjajah di daerah lain selain Indonesia. Jadi lebih sempitnya adalah di Indonesia ya. Lalu diubahlah pasal-pasal itu menjadi pasal tambahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, tetapi dikoreksi di pasal 17 Romawi dengan sebutan undang-undang ini pada saat diberlakukan oleh presiden hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura ya. Kemudian diberlakukan nasionalnya dengan cara apa? Diundangkanlah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ada satu pertanyaan. Kalau kita mendasarkan filosofi pemanaan kepada pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15, kita harus tahu dulu bahwa di dalam praktek pemidanaan ini ada hubungan sebab akibat. Maka ada satu pertanyaan, kenapa pada saat itu diberlakukan pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15? Karena tadi saya sebut Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Nah, artinya itu pribumi yang dianggap sebagai inlander, dibikinlah aturan-aturan supaya mereka tidak berkumpul. Yang satu, pertama, mereka tidak boleh menyiarkan, mereka tidak berkumpul, dan mereka dengan berkumpul itu tidak boleh menimbulkan keonaran. Nah, sebenarnya secara spesifik tadi saya sebut riwayat-riwayatnya bahwa pasal 14 ayat 1 maupun pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 sudah kehilangan cantolannya karena pemberlakuan undang-undang juga dengan undang-undang, seperti memperluas, mengekspansi pasal 107 A, B, C, D, E dan seterusnya, itu kan juga dengan undang-undang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Di situ adalah makar, maka disebutkanlah pasal menyiarkan gambar PKI, kaos PKI, logo Palu Arit, itu pasalnya ngeri, ancaman keselamatan negara, makanya ancamannya sampai 20 tahun. Tetapi pasal itu tidak pernah berlaku. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda, harus diuji onar itu seperti apa? Karena onar pada masa pemerintahan Belanda tentu tidak mungkin orang memiliki gadget, ya, orang tidak memiliki alat komunikasi, bahkan telepon pun tidak setiap kota itu memiliki telepon. Jadi itu delik itu adalah delik material. Apa maksudnya delik material? Delik material itu mempersoalkan harus terbitnya akibat. Beda dengan delik formil. Korupsi itu delik formil. Kita tidak ngapa-ngapain, ya. Tetapi karena ada unsur kerugian negara, maka orang yang tidak ngapa-ngapain terima uang, dia tetap dipidana. Kalau delik material harus membuktikan secara fisik bahwa dia melakukan perbuatan. Nah,
Kalau saya boleh mencontohkan, pasal ini sebenarnya lebih cocok diberlakukan ketika misalkan Solo kerusuhan Rabu Kelabu. Ya, dibilang mahasiswa yang demo ada yang mati, akhirnya balai kota dibakar, BCA, kemudian kantor polisi Polwil pada saat itu sebenarnya kena, tapi pasal itu pun juga tidak diberlakukan, ya, karena itu onar dan meluas. Atau pilkada di Tuban, salah satu partai yang kalah membakar SPBU, karena kebetulan partai yang menang ini pengusaha, jadi SPBU dibakar, kantor partai. Ini sebenarnya onar itu seperti ini. Jadi kalau onar itu dideskripsikan, kemudian reaktualisasinya di masa sekarang sudah tidak tepat. Maka sebagai ahli pidana saya tegas, sebenarnya pasal 14 dan 15 itu sudah tidak punya payung hukum. Ya, begitu saudara penasihat hukum. Saya lanjutkan, saksi ahli. Jadi menurut saksi ahli tentang keonaran, menurut ahli saja, saya koreksi, saya bukan saksi. Baik, ya. Menurut keterangan ahli gitu. Menurut keterangan ahli. Maaf majelis. Karena kalau ya pendapat ahli. Karena di KUHP hanya dikenal keterangan ahli. Keterangan ahli, ya. Bukan saksi ahli ya. Iya. Menurut keterangan ahli. Menurut pendapat ahli. Menurut pendapat kedudukan ahli. saya keterangan ahli, tapi kalau Anda tanya pendapat ahli begitu. Baik, ahli. Ya. Dalam hal keonaran, tadi kan memang Ya, harus dibuktikan dengan fisik. Ada materialnya, Betul. ada akibat materialnya seperti Betul. itu. Apakah terjadinya cekcok di media sosial seperti saat ini di Facebook atau di YouTube, apakah itu juga berkaitan dengan keonaran yang tadi diterangkan? Ini satu pertanyaan menarik ya. Lebih-lebih sekarang kalau Anda tanya di media sosial itu kan semua sudah diakuisisi oleh Meta ya. Sudah diakuisisi oleh Meta, baik itu Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Saya ingin sampaikan, kenapa di dalam orang melakukan praktek transaksi elektronik, misalkan kita menggunakan akun Facebook ya, atau YouTube, itu ada kan YouTube yang di privat, yang tidak bisa orang memberikan komentar. Maka di situ kan ada dua, like atau dislike. Kan ada like begini, kalau dislike adalah begini, atau mungkin dengan emotion yang lain, angry misalnya, marah dan sebagainya. Nah, jadi ini satu konklusi yang selama ini salah ya. Terutama saya akan mengkritisi pertanyaan Anda itu adalah pencampur aduan antara ujaran kebencian dan penghinaan. Jadi ini pasal yang aneh menurut saya ya. Ya, pasal yang aneh karena pasal aneh tiap saat direvisi, tiap saat dirubah. Yang terbaru adalah SKB 3 Menteri 23 Juni 2021 yang diteken Jaksa Agung, Kapolri dan Kominfo. Ya. Nah, di situ ada perluasan, tafsirnya pun juga keliru. Dia mendasarkan pada putusan MK nomor 76 tahun 2017 tentang menyebutkan SARA. Disebutannya di dalam putusan MK itu adalah dan perbuatan-perbuatan lain yang menyerupai SARA. Tidak ada di undang-undang negara manapun itu melanggar asas legalitas. Jadi harus jelas, entitasnya itu dijelas. Kalau yang serupa dengan SARA, semua orang bisa menafsirkan. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara, maka frasa di pasal-pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tadi sudah saya sebut ada emotionnya itu bisa like, dislike, angry dan seterusnya, sad dan sebagainya. Maka transaksi elektronik itu bagian dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa harus mencantumkan seperti itu? Karena di situ punya nilai ekonomis. Jadi sebuah akun yang di viewer dilihat banyak orang, di subscribe banyak orang, pasti dia menerima monetasi atau catatan dari admin YouTube. Anda ini sudah layak mendapatkan uang, akan kami selipkan sponsor. Tidak bisa di situ dideskripsikan kalau saya like dan like or dislike berarti saya menyebarkan ujaran kebencian, karena memang nilai ekonomisnya di situ. Oleh karena itu Elon Musk mau membeli dengan harga yang sangat mahal. Jadi kuncinya di transaksi elektronik itu harus viral. Viral dengan onar itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda punya akun YouTube, Anda punya akun Facebook atau akun IG, tidak mungkin di-endorse.
tidak mungkin laku dijual, ya. Itu mahasiswa saya, mahasiswa Fakultas Hukum, dia di endorse. Jadi dia punya akun IG, tiap hari dia nawarkan berbagai produk. Jadi tidak bisa kita mengatakan onar itu karena viral, justru harus viral. Karena semakin viral dia akan mendapatkan uang. Inilah yang disebut informasi dan transaksi elektronik. Ya. Jadi harus ada benefit. Kalau tidak ada benefit, akun itu tidak bagus. Ya. Jadi sekali lagi kalau Anda tanya kepada saya, yang namanya onar itu adalah perbuatan fisik. Saya kalau boleh menggambarkan, satu ketika kita datang di sebuah rumah makan, lagi ada kumpulan anak-anak motor makan di situ, ya. Kemudian datang kepada orang teriak-teriak brengsek. Tidak bisa itu dikatakan, mereka marah semua, tidak bisa itu dibilang onar. Tetapi ketika brengsek dia nendangi helm, dia nendangi minuman yang ada di meja itu, itulah onar. Jadi perbuatan itu dibutuhkan secara fisik karena ini delik material, ya. Begitu saudara penasihat hukum. Baik, terima kasih penjelasannya. Pak Hakim boleh minta izin minum, Pak Hakim. Saya baru datang dari Oke, diizinkan untuk minum dulu biar tenang. Monggo lanjut Pak penasihat hukum. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan yang mulia. Terkait dengan tadi yang sudah disinggung sedikit dari pendapat ahli bahwa menyebutkan undang-undang ITE. Jadi malah kami justru malah mempertanyakan untuk undang-undang ITE ini bagaimana proses keluarnya. Jadi sejarahnya undang-undang ITE ini keluar sehingga kami nanti akan masuk ke unsur-unsur di perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ya. Jadi ini pertanyaan menarik. Hukum itu selalu di bagian terakhir peralihan itu ada namanya pasal escape clause, pasal jalan keluar. Jadi tidak ada norma hukum itu yang mengatakan perbuatan jahat ini tidak bisa dipidana karena tidak ada hukumnya. Maka dibikinlah pasal peralihan atau escape clause. Nah, salah satu yang terpenting dari undang-undang ITE ini sebenarnya karena banyak mahasiswa kita ini pintar, dan Anda harus lihat Microsoft itu 5 itu adalah orang Indonesia, insinyur Indonesia yang mereka tidak mau pulang. Mereka dapat beasiswa ke Amerika, mereka tidak mau pulang ke Indonesia karena mereka lebih enak hidup di sana. Nah, kembali kepada pertanyaan, nah artinya deskripsi ini yang saya juga tidak mengerti karena saya juga menulis buku, maka buku saya sebagai sindiran kepada praktek hukum di Indonesia namanya Undang-Undang ITE, bukan Undang-Undang Subversi. Ya. Soekarno memperlakukan subversi sekali ketika Letkol Maukar menyerang dia di Cikini. Sekali saja. Soeharto tidak memakai subversi tapi memakai PNPS 11 tahun 63. Nah, yang sekarang ini PNPS tidak dipakai, subversi tidak dipakai, tapi ITE itu sebenarnya terjemahan dari subversi karena pasalnya begitu lentur, begitu gampang. Nah, jadi catatan pertama saya terhadap pertanyaan saudara kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, karena banyak orang-orang Indonesia itu pintar di dunia IT dan dunia mengakui, ya, bahkan mobil listrik itu sebenarnya bikinan anak-anak Temanggung yang didesain di bengkel Jogja, kupu-kupu malam, ya, itu sekarang ternyata sudah dipatenkan oleh Jepang. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, seharusnya ini dipakai untuk menjangkau pasal-pasal yang berurusan dengan transaksi elektronik. Contohnya apa? Orang mengambil alih WhatsApp, kemudian dengan mengambil alih WhatsApp dia menipu semua orang, tapi laporan seperti itu tidak pernah ditanggapi. Saya sudah lapor ke polisi, colong ditanya di Polresta, ada dokumen saya, ya. Saya lapor kerugiannya 40 juta, kepolisian Polda Jawa Tengah maupun Polda Jawa Timur, kedua saya lapor, tidak bisa menangkap. Tapi di kantor saya bisa menemukan bahwa pelakunya itu disidrap di satu daerah Palu, ya. Nah, saya kan bukan penyidik, saya tidak punya kewenangan polisionil untuk nangkep, manggil dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan dengan ITE itu adalah pasal-pasal itu, bukan penghinaan. Kalau penghinaan jenisnya kembali kepada 310, dan ini memang undang-undang unik. Pasal aslinya di 310, 311, 319 itu adalah masuk tindak pidana ringan karena di bawah 1 tahun, tetapi di sini ada minimalnya 4 tahun. Nah, inilah persoalan krusial, dan saya berharap mudah-mudahan kita mampu membedakan mana hate crime dan mana hate speech.
Ya, mana ujaran kebencian, mana ujaran kriminalisasi. Sebenarnya yang disasar dari pasal 28 ayat 2 itu adalah supaya mayoritas itu tidak mengalinasi kelompok kecil. Artinya kita tidak boleh menghina orang karena karena bahasanya, karena tampilan wajahnya, karena warna kulitnya, karena ajaran agamanya. Itu sebenarnya yang disasar. Nah, kenapa sekarang justru pasal yang muncul itu adalah pasal-pasal yang selalu berurusan dengan kritik, dengan dihapuskannya pasal 134 oleh putusan MK 2006 mengeluarkan pasal penghinaan pejabat negara, itu sangat tepat. Saya mau terangkan sedikit. Kenapa? Karena ketika Belanda memberlakukan itu memang ada pasal penghinaan terhadap kepala negara, benar. Belanda pada saat memberlakukan itu kepala negaranya adalah Ratu Wilhelmina. Tetapi kepala pemerintahnya adalah Prime Minister, Perdana Menteri. Tidak ada di Belanda mau dicari rumusannya penghinaan terhadap Perdana Menteri. Ya, makanya Anda lihat di dunia barat, gambarnya Perdana Menteri dibikin patung, karat, dipukuli, diinjek-injek, dikencingi, tidak ada yang dipidana. Nah, kita ini keliru, kita ini salah, ya. Karena itu dikoreksi. Polisi mengkoreksinya, ya, dengan SEK Polri 2/2021. Apabila ada perkara-perkara ITE, maka keduanya dipertemukan. Itulah yang disebut restoratif justice. Yang sebelumnya polisi menerbitkan Perkap nomor 8 tahun 2021. Jadi sesungguhnya saya sangat berterima kasih dihadirkan di kota saya karena untuk ITE baru sekali ini saya dihadirkan, ya. Tapi di kota lain, di Palu, di Surabaya, di Jakarta saya sudah banyak memberikan penjelasan, bahkan bulan Desember saya memberikan keterangan ahli di Mataram, ya, tentang ini. Saya sangat berkepentingan karena saya sedih. Tiap hari saya menelaah perkara, tidak ada orang yang nyopet rekening kita. Coba itu BCA, ya, BCA kan tidak mau mengelak yang di Jawa Timur yang rekeningnya diambil tukang beca. Itu fraud, kesalahannya BCA, tapi BCA mestinya polisi menjangkau. Masa dana di rekening hilang, yang dipersalahkan yang punya rekening, yang bisa mengeluarkan mutasi dan sebagainya kan bank. Jadi sekali lagi tegas saya katakan, sesungguhnya memang itu kondisi yang tidak sehat, ya. Jadi, dan kalau kita lihat di dalam praktek politik, saya mengatakan undang-undang ITE itu bagian dari pemberangusan kebebasan berpendapat, ya. Jadi kalau orang nulis buku tidak benar, jawabannya juga dengan nulis buku yang benar. Jangan nulis buku tidak benar ditangkap sebagai ujaran kebencian. Seperti itu pendapat saya, saudara penasihat hukum. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Hakim, saya bersemangat keringetan karena saya mau nangis sebenarnya. Ya. Nangis karena prihatin ini. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ya. Saya masuk ke Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Ya. Dengan perubahannya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 45A ayat 2 tentang ancaman dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin bertanya dulu tentang Undang-Undang ITE. Berarti harus ada kerugian material. Harus ada kerugian material. Oleh karena itu polisi ketika tanya kerugiannya berapa, harus ada kerugian material, ya. Karena ITE ini undang-undang ekonomi, nilai ekonominya tinggi. Elon Musk berani beli triliunan kan pasti punya nilai ekonomis. Dan kalau Anda lihat, maaf, kenapa semua ketua partai punya media? Karena dia tahu media itu punya nilai ekonomis. Baik, ahli, ya. Saya lanjutkan. Masuk ke pasal tadi. Jadi menurut pendapat ahli, bagaimana tentang tanpa hak menyebarkan informasi yang terkandung dalam pasal ini? Ya, tanpa hak menyebarkan informasi itu harus diasosiasikan bahwa informasi itu informasi yang sifatnya rahasia, ya. Yang rahasia kalau nanti diberitakan itu akan menimbulkan kegoncangan. Berarti rahasia, harus ya, rahasia. Harus rahasia. Karena pasal itu kan Nederland, saya tadi dari awal menjelaskan, Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie diberlakukan kepada inlander supaya tidak berontak, supaya tidak merdeka. Baik, saya teruskan. Dalam pasal ini juga ada frasa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Bagaimana menurut pendapat ahli
Penjelasannya bagaimana? Ya kalau kebencian individu itu kan artinya sifatnya personal. Sifatnya personal. Maka pertanyaannya sebenarnya undang-undang ITE itu banyak ahli pidana ITE mengatakan tidak ada hak negara untuk melaporkan warga negara karena ITE itu personal. Betul yang Anda tanyakan. Jadi karena personal itu ya hubungan personal antar mereka. Tidak bisa negara mengambil alih yang personal itu tidak bisa karena pasal 134 sudah diturunkan dari delik umum menjadi delik aduan. Baik, saya lanjutkan. Jadi di pasal ini pun juga menerangkan bahwa permusuhan individu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini bagaimana penjelasannya tentang saya persingkat aja SARA? Ini satu pertanyaan menarik. Banyak orang yang salah mendeskripsi SARA, kemudian salah mengkonklusi dan akhirnya salah menerapkan. SARA itu frasa yang independen dan tidak berhubungan dengan kejahatan. Karena SARA itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Terhadap antar golongan nanti akan saya kupas tersendiri. Ketika kita berbicara suku, berbicara agama, berbicara ras, itu kenapa itu dicantumkan? Karena itu bagian dari kemajemukan, bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Satu ketika saya harus memberikan keterangan ahli di satu kabupaten namanya Tarutung, saya keluar, saya tanya karena di situ kebanyakan jual BPK. Saya kan penasaran, BPK itu ternyata babi panggang karo. Nah, saya tanya, ada nggak masakan yang halal? Itu sudah SARA. Apakah saya ditangkap karena saya tanya, mana rumah makan yang halal? Itu SARA. Ya. Kemudian satu ketika saya harus pergi ke Tomohon, ya, saya di Manado, ke Tomohon itu kira-kira 3 jam. Ya, waktu itu saya membeli rumah panggung, ya. Saya terkejut karena di situ ada pasar yang menjual hampir semua binatang yang menurut kita orang Jawa itu tidak diperbolehkan. Di sini kan yang dijual terang-terangan kan daging anjing. Di sana daging apapun dijual. Saya tanya satu ketika, ada enggak ya warung yang halal? Ketika saya mengatakan warung yang halal itu sudah SARA. Apakah saya ditangkap? Kalau saya tanya di mana saya sebagai muslim bisa sholat karena komunitasnya Tomohon itu hampir mayoritas non muslim. Apakah saya tanya di mana musola, di mana kiblat, saya dianggap SARA. Jadi itu kekeliruan. Bahkan saya pernah mengkritik organisasi massa Islam membuat sebuah lomba karya tulis tidak boleh menyinggung SARA. Sebagai dosen saya mengatakan itu tidak akan bunyi. KTP saudara pun sudah SARA, coba dilihat masing-masing KTP-nya. Apakah itu kejahatan? Jadi SARA itu seharusnya dikeluarkan. SARA itu mestinya yang mengerti adalah ahli bahasa, ya. Jadi SARA sama sekali tidak bersentuhan dengan kejahatan. Ya. Kapan SARA itu menjadi kejahatan? Ya kalau ada unsur pidananya. Orang yang mengerti agama Islam tapi mencaci maki, misalkan seperti Profesor Safrudin, ya, alumni WMS yang sekarang di Amerika yang sudah masuk DPO tapi tidak kunjung kembali. Itu yang dikenakan sebenarnya. Jadi karena mereka ngerti. Jadi kalau SARA lomba karya tulis tidak mengandung SARA, sebagai dosen saya mengatakan tidak akan bunyi. Masa nulis tidak ada unsur agama, nulis tidak ada unsur cerita tentang musola, tentang rumah makan dan sebagainya. Seperti itu saudara penasihat hukum. Terima kasih. Saya ingin bertanya lagi, jadi saya melanjutkan untuk di pasal 156A. Di sini kan ada frasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, ya, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dan di sini tegas bahwa pidananya adalah 5 tahun. Ya. Sedangkan saya mencoba bertanya untuk faktanya di sini adalah bahwa mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri itu kan kalau menurut kami sebagai orang Islam itu adalah termasuk salah satu ajaran dari agama Islam. Ya. Itu kalau menurut pendapat ahli bagaimana? Kalau saya sebagai muslim, mubahalah itu kan ada 2 ketidaksesuaian. Salah satu untuk mendapatkan sesuaian dia bersumpah. Nah, kalau kita kembali kepada ajaran agama masing-masing, kembalinya kepada pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu di dalam setiap
persoalan hukum, jaksa, polisi, lebih-lebih pengadilan tentu irah-irahnya berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut saya orang melakukan mubahalah itu bukan sebuah kejahatan, ya. Tetapi kalau dia mubahalah dengan menggunakan kitab Injil pasal 156 saya menyatakan itu berlaku karena standarnya mubahalah yang mengerti adalah umat Islam, ya. Jadi kalau dia sudah tahu itu tadi penistaan agamanya di situ. Kalau seandainya tidak menggunakan Al-Quran. Iya, tidak menggunakan Al-Quran tapi mubahalah. Ada Ya. pelecehan. Tapi kalau seandainya, Ya, kalau contohnya kan bahwa mungkin salah satu rukun tidak terpenuhi, apakah itu juga pelecehan agama? Kalau menurut pidana. kalau sama seperti orang sholat ya. Orang sholat itu kentut kan batal. Nah kalau di sekian jamaah kentut kita tidak tahu apa kita mengatakan bahwa dia itu melakukan kejahatan terhadap agamanya. Islam itu kan ada hubungan, kalau sudah Anda bilang kepada saya ibadah, itu yang tahu saya dengan Allah. Ya, tapi kalau saya menolong tetangga saya, misalkan tetangga saya non muslim, dia mau Natalan pinjam tikar, nah itulah yang disebut toleransi, ya. Dan saya sering melakukan itu. Tetangga perumahan saya itu ada banyak Cinanya, banyak pendetanya. Satu ketika mereka punya hajatan tidak punya tikar ya tak pinjemi gitu, ya. Baik, ahli, untuk dari pertama kali saksi ahli yang dihadirkan dan sampai hari ini, Ya, sudah diterangkan banyak sekali tentang teori dan pendapat dari ahli. ya. Dan saya mau bertanya, bagaimana menurut hukum pidana dari ahli? Bagaimana jika salah satu unsur pidana tersebut tidak terpenuhi? Ya, dakwaan itu kan bermacam-macam. Ada dakwaan yang sifatnya tunggal, pasalnya hanya satu. Ya, dakwaan alternatif atau berlapis, ya. Kemudian dakwaan yang sifatnya kumulatif dan yang keempat gabungan. Nah, pertanyaannya kalau Anda tanyakan kepada saya harus dibuktikan apakah salah satu unsurnya terpenuhi. Kalau itu memang dakwaan yang sifatnya kumulatif satu demi satu harus dibuktikan. Nah nanti yang terbukti mana itu yang dipakai. Kalau tunggal ya hanya satu saja, dakwaan yang pertama saja. Ya, misalkan orang didakwa dengan pasal 335 ayat 2 misalnya seperti itu, maka dibuktikannya hanya itu saja. Apakah kalau begitu kan dalam benak kami kan ada putusan frisprak dan putusan onslah. Onslah, ya. Nah, itu bagaimana untuk? Ya kalau namanya onslah itu tidak ada bukti sama sekali. Dia dituduhkan melakukan perbuatan pidana tapi bukan dia pelakunya. Nah, fisprah ya. Kalau onslah itu pasalnya salah. Di Pengadilan Ngawi pernah Laskar Jati itu didakwa, tapi pasal yang dipakai adalah Undang-Undang Telekomunikasi. Akhirnya hakim waktu itu orang Bali membebaskan semua 145, ya. Ya, itu yang disebut onslah. Jadi dakwaannya salah. Kalau mendasarkan pada pertanyaan saudara, maka itu termasuk kategori dakwaan apa? Disitulah nanti pembuktiannya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk unsur bohong. Ya. Jadi dalam pembuktian bohong dalam pidana itu bagaimana pendapat Ya, ahli? bohong itu menyampaikan sesuatu secara tidak faktual. Ya. Secara tidak faktual, artinya begini, bohong dengan penipuan berbeda. Penipuan itu menyerupakan sesuatu yang asli, tetapi ternyata itu tidak asli, ya. Deskripsinya macam-macam lah, tetapi konteksnya adalah itu. Nah, kalau bohong itu menyampaikan sesuatu, baik itu ditambahi atau dikurangi, itulah bohong, kategori bohong. Dalam perkara ini, kami sudah yang tadi saya sebutkan juga sudah melewati berkali-kali persidangan dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini sampai hari ini dari jaksa penuntut umum belum pernah menunjukkan kepada kita di persidangan ini ijazah asli Pak Jokowi. Apakah dalam pembuktian bohong menurut ahli pidana apakah itu harus dilakukan? Ya, saya tegas saja karena saya berpendapat bukan ahli, maka harus dibuktikan dulu, ya. Jadi saya tidak akan menyentuh kepada wilayah pertanyaan saudara, tapi saya hanya akan substansi saja. Kalau memang asli dan palsu harus ada pembandingnya. Nah, karena kita masuk SPP tadi saya bilang di awal sistem peradilan pidana, maka beban pembuktian kewajibannya itu adalah ada jaksa. Maka ada dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan gabungan. Jadi beban pembuktian di dalam
sistem peradilan pidana Indonesia ini ada di negara, ya. Maka ada pasal 98 KUHP tentang penggabungan perkara. Itu. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan pada rekan. Sebetulnya sudah habis diborong ini. Oke, jadi saya ingin bertanya, tadi dijelaskan apa tentang menimbulkan permusuhan di mana ujaran kebencian itu juga menyangkut individu. Dalam perkara ini di sini yang dianggap melakukan ujaran kebencian adalah terdakwa yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, sebetulnya tadi disampaikan negara tidak bisa mengambil alih untuk itu. Nah, di sini yang paling dirugikan itu siapa sebetulnya? Tadi sudah saya sebut, pasal 134 tahun 2006 sudah di-drop dari delik umum menjadi delik aduan. Artinya turun itu kelasnya. Yang mengadu yang bersangkutan, namanya delik aduan kok. Negara tidak bisa mengambil alih peran tanpa ada orang yang mengadu. Pencurian dalam keluarga, perzinahan, penghinaan, pencemaran nama baik. Artinya menghina pejabat itu sudah tidak ada. Dan konsep itu salah. Karena negara Indonesia ini bukan raja. Indonesia kan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau NKRI singkatan negara kerajaan rakyat Indonesia, betul. Pasal itu betul. Polisi, jaksa, siapapun bisa menindak orang itu. Tapi pasal itu sudah menjadi turun kelasnya dari delik umum menjadi delik aduan. jadi artinya sebetulnya yang paling berhak untuk mengadukan atau melaporkan di sini saudara Joko Widodo. Kalau saya bukan sebetulnya, harusnya berarti dengan tegas ya, harusnya ya delik aduan bunyinya begitu ya. Ya. Karena di sini yang melaporkan bukanlah Bapak Joko Widodo sebagai presiden ya. Untuk pembuktian unsur menyebarkan dalam pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya. Ini apakah harus diambil barang buktinya itu dari URL-nya langsung atau bagaimana? Jadi gini, kenapa saya sebut ITE, kenapa ITE mahal? ITE itu sifatnya real time. Jadi satu ketika saya membimbing skripsi mahasiswa, dia menuliskan di catatan kakinya atau footnote, diakses tanggal 12 April 2010. Padahal skripsi itu sekarang, saya pasti tolak. Kamu ini skripsi ini palsu. Kamu ini ngopi punya orang, nggak boleh. Berarti kamu ngambil skripsi buatan tahun 2010. Kalau data sekarang mekanisme ilmiahnya begitu, itu makanya disebut real time. Online itu sesuatu yang real time. Anda ketika bertransaksi online uang kan hari ini juga Anda kirim dengan chat, kode bank Anda kirim, selesai di screenshot dibelikan kepada yang bersangkutan. Jadi itu sesuatu itu real time pada saat itu. Karena itu bertentangan dengan locus delicti dan tempus delicti. Ya. Jadi sebuah kejahatan itu dibuktikan tempatnya di mana, kapan kejadian, wilayahnya apa. Bagaimana kalau bukti tersebut diambilnya tidak dari langsung URL-nya, Ya. Dan URL tersebut sekarang ini tidak bisa diakses? Ya berarti itu tidak diambil dari sumber langsung dari pelaku kejahatan, mestinya diakses dari transmitternya. Yang menerbitkan siapa? Yang menerbitkan A atau B, maka diambil dari A atau B itu. Artinya apakah itu bisa dijadikan barang bukti dalam persidangan? Ya kalau barang bukti kan harus diaudit keasliannya dulu. Makanya ada yang namanya scientific justice crime, di mana itu laboratorium forensik untuk mencocokkan akun ini benar apa tidak, spesimen tanda tangan cek ini benar atau tidak, kan begitu. Kalau sesuatu yang harus pakai ilmu pengetahuan, pembuktiannya juga harus dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana pendapat ahli apabila
video atau tayangan tersebut sudah dipindahkan ke misalnya flash disk, yang mana ketika dihadirkan dalam persidangan barang bukti tersebut sudah terbuka. Pertanyaan saya, itu disita dari siapa? Dari penyidik atau itu punyanya penyidik atau punyanya terdakwa? Barang bukti itu harus dari pelaku kejahatan, maka ada perintah di putusan terakhirnya dimusnahkan. Kalau dari penyampaian itu disita dari terdakwa. Akan tetapi ketika dihadirkan di persidangan bahwa flash disk tersebut bukan milik terdakwa dan posisi sudah terbuka. Menurut pandangan ahli bagaimana? Ya, itu perlu dipertanyakan keasliannya. Yang pertama, saya menyampaikan mestinya diambil itu dari terdakwa dalam kondisi apapun. Makanya ketika polisi melakukan identifikasi kan tangannya pakai sarung biar senjata api misalnya yang dipakai tidak bercampur dengan sidik jarinya polisi gitu. Jadi kalau kita memakai tamsil atau perumpamaan seperti itu, jawaban saya seperti itu. Unsur penodaan agama di sini, dalam unsur penodaan agama, khususnya agama Islam, siapa sih yang paling berwenang memberikan satu fatwa atau statement atau pernyataan bahwa ini merupakan penodaan agama? Pertama harus dilihat dulu istilah penodaan agama itu seperti apa, dan pasal 156A itu harus dibaca secara utuh dari depan sampai terakhir. Kita tidak bisa mendeskripsi memotong-motong begitu. Jadi kalau kita mempertanyakan apakah ini memasuki rumusan penistaan terhadap agama, maka yang mengerti adalah tentunya orang yang ahli di bidang agama, dan agama itu agama yang bersangkutan. Kalau itu tidak ada orang yang punya otoritas tentang keagamaan, di sini kan banyak ormas Muhammadiyah, ormas NU, ormas lembaga MUI dan sebagainya, kan semua orang punya legitimasi begitu. Bahkan sebagai jawaban pertanyaan saudara, rumah makan ketika menyatakan halal dan tidak halal kan bukan ditulis sendiri, tapi ada lembaga otoritas, maka ada sertifikasi MUI seperti yang baru ramai kemarin Mixui, kemudian McDonald, kemudian yang banyak di rest area itu, misalkan Solaria, misalkan dulu kan pernah diisukan itu kan selesai ketika ada. Sama sebenarnya ketika ada legitimasi dari lembaga agama yang punya otoritas, yang di dalam ilmu hukum sebutannya adalah independent state organ. Jadi organisasi swasta tapi memiliki fungsi-fungsi peranan seperti negara. Dalam hal menistakan, menistakan kemarin sempat disampaikan oleh ahli bahasa, itu adalah merendahkan atau membuat menjadi rendah. Betul. Nah, dalam tayangan YouTube tersebut kita tanyakan, mana kalimat yang merendahkan atau membuat jadi rendah, apa yang direndahkan, siapa yang direndahkan, itu kemarin sempat kita tanyakan. Dan ahli bahasa tersebut menyampaikannya menjadi bentuk perbuatan. Jadi tidak ada dalam kalimat tersebut tidak bisa disampaikan, tapi dari keseluruhannya, dan itu adalah bentuk sebuah perbuatan. Nah, bagaimana menurut ahli? Saya sepakat, kalau saya gampang menjawabnya. Menista itu kan berarti merendahkan, membuat orang itu malu, membuat orang itu derajatnya turun. Gampang itu. Manusia ditulis dengan nama binatang. Sudah, itu penghinaan. Menistakan itu. Manusia ditulis dengan kata-kata ini babi, maaf ya, ini anjing dan sebagainya. Itu menistakan. Gitu. Jadi kalau agama sama. Sama, coba mohon maaf, lambang agama tertentu. Saya tidak menyebut nanti biar tidak salah kutip ya. Ada satu tempat kepercayaan orang beragama Islam lalu diberi tulisan yang sebenarnya tidak sesuai dengan itu penistaan, itu penistaan itu. Artinya di sini adalah menistakan terkait dengan
sebuah ucapan ya, linguis ya, sebuah kalimat juga. Jadi bisa saya contohkan, misalkan kalau ini Al-Quran apa ini bohong, Bapak, seperti itukah? Ataukah prosesi mubahalah itu terus dianggap menistakan? Tergantung konteksnya ya. Apakah penistaan itu di cyberspace, di dunia online? Apakah penistaan kan bisa saya berhadapan dengan Anda, saya menistakan Anda, saya bisa. Jadi tergantung konteksnya. Tapi mesti harus ada unsur materialnya, harus ada unsur perbuatan yang Anda dengan ucapan atau kata-kata itu Anda merasa dirugikan. Ya. Jadi kalau saya mengatakan manusia serupa dengan binatang, siapapun dia, apapun jabatannya, jelas itu menistakan. Dan itu terpenuhi. Oke. Mungkin dilanjut yang lain. Cukup, masih ada? Ini semua bertanya jadinya nih. Tolong diwakili aja ya, jangan semua. Ya, sepakat Bapak, saya juga capek kalau semua tanya satu-satu. Kalau semua bertanya, soalnya pengacaranya ini nggak lengkap ini Pak Ahli. Biasanya lengkap 10 orang semua bertanya. Kita berikan kesempatan ini. Minum lagi Pak Hakim. Minum dulu. Ini gini ya, hak terdakwa terhadap ahli atau saksi adalah bertanya dan kalau ahli tidak memberikan pendapat ya, kecuali saksi fakta, bertanya, Baik Pak Hakim. Ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum saudara ahli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal beliau dan sering satu panggung, dan saya tahu beliau orang merdeka, orang yang berdaulat, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa disogok. Dan dalam ruangan yang terhormat ini, saya ingin kita juga nggak janjian demi Allah ya, tidak janjian. Kalau saya mencari ridho Allah, tidak cari kalah dan menang, saudara ahli ya. Baik, saya punya catatan menarik selama sidang ini, ada sekitar 15 catatan. Saya bacakan secara cepat dan minta pendapatnya ahli. Menurut saya ini cacat moral. Kalau menurut ahli bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, ada pasal titipan atau pasal kopas. Jadi ada berapa saksi itu di dalam BAP-nya itu ternyata sama. Ada 5 saksi, 6 saksi itu di dalam BAP-nya sama, yaitu kami menyebutnya sebagai pasal titipan. Yang kedua, saksi palsukan agamanya, pernah hadir di sini. Saksi disumpah pakai Al-Quran, mengaku Islam, disumpah pakai Injil, mengaku Kristen. Nah, dan itu sudah lewat, hampir selesai itu saksi itu. Kami semua sudah nggak mempermasalahkan. Tapi di ending tiba-tiba Bapak Andika menemukan di BAP-nya itu ternyata KTP-nya beragama Islam. Seandainya tidak ketemu, lewat itu. Itu yang kedua ya, jadi ada saksi yang memalsukan agamanya. Yang ketiga, kualitas saksi yang sering mengatakan lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Jadi saya merasa tidak sebanding dengan yang saya jalani selama 4 bulan ini kalau sudah lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Yang keempat, legal standing pelapor. Ya. Tadi sudah dibahas bagian masalah delik aduan tadi itu. Tidak ada legal standing, tidak ada hubungan dengan kerabat. Yang dibahas ijazahnya Jokowi yang melaporkan anak kemarin sore yang culun, yang tidak ada kerugian juga apa ya. Itu yang kelima. Yang keempat, yang kelima, semua saksi hanya berasumsi bahwa ijazahnya asli, tapi tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri sampai detik ini. Yang keenam, buku induk yang nomor 14 hilang. Itu langsung 11 atau 14 saya lupa. Langsung kepala sekolahnya sendiri yang ngomong di sini, dan sampai sekarang belum ketemu katanya. Kemudian yang ketujuh, saksi tanpa dipanggil tapi diarahkan. Jadi ada satu orang mengarahkan beberapa saksi untuk ketemu di Polres, untuk di BAP tanpa melalui panggilan. Jadi saya berpikir kalau memang benar ngapain buang energi dan tenaga dan waktu ngarah-ngarahkan orang, mending datang ke sini bawa ijazahnya selesai. Itu yang ke-7 ya. Yang ke-8 beliau adalah kakak kandungnya Ibu Iriana ya. Yang ke-9, 2 komentator di akun GN dihadirkan. Jadi saya ingat betul itu. Hanya supaya kelihatan resmi, kelihatan apalah gitu ya, sampai komentar yang di YouTube saja dihadirkan 2 orang jauh-jauh. Padahal kalau saya mau ini bisa jadi komentator semua ini, positif semua itu. Kurang lebih begitu ya. Kemudian yang ke-10, mubahalah dituduh sebagai penodaan agama. Bagaimana dengan sumpah pocong dan lain-lain, dan saya bukan penoda agama. Yang ke-11,
salah faham atau fahamnya salah dengan mubahalah. Yang ke-12, memenjarakan warga negara seenak perutnya sendiri. Saya merasa sebagai warga negara yang taat pajak, yang tidak punya mobil Rubicon itu, dipenjara seperti ini. Jadi kalau selesai sidang semua pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu anak istrinya, saya balik ke sel. Ya, tapi nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Justru saya takut, ya Allah, kasihan mereka yang berkonspirasi ini. Tolong jangan azab mereka, ya Allah. Gitu. Nah, jadi nanti ini saya pulang ke sel, Pak. Ya. Yang lain pada pulang ketemu anak istrinya. Oke. Kemudian apa ini? Menghadirkan ahli sosiologi forensik. Apalah itu yang menurut pemikiran sederhana saya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini sederhana banget. Nggak usah sosiologi, nggak usah forensik, datakan ijazah aslinya selesai. Makanya ini bertele-tele sidangnya sampai 4 bulan nih. Sebentar, siapa yang teriak-teriak itu? Tolong saya ingatkan ya. Kalau Anda tidak tertib, saya suruh keluar. Kalau tidak sabar, kalau tidak tidak tertib di persidangan ini saya suruh keluar. Itu yang ke-14 nggih. Jadi saya orang tidak ngerti hukum, ya Allah, kenapa cuma urusan begini aja pakai sosiologi, forensik macam-macam. Oke, terus kemudian apalagi nih? Gelar profesor ahli bahasa palsu. Nah, kemarin yang terakhir itu viral videonya. Ternyata saya bilang begini karena memang selama persidangan beliau dipanggil profesor dan beliau nggak klarifikasi itu bahwa saya bukan profesor, enggak, beliau diem aja. Jadi selama persidangan, nah, setelah kita datangkan saksi yang di atasnya baru ketahuan bahwa itu palsu. Ada agama dipalsukan, ada gelar yang dipalsukan. Ini saudara saksi ya yang bisa saya sampaikan, mohon pendapatnya, mohon kuliahnya, mohon ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Dan diminta pendapat ya, pendapat saksi, pendapat ahli ya, pendapat ahli. Itu ada yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan menurut catatan terdakwa ya. Nah itu. Karena ini catatan terdakwa otomatis kan versi terdakwa. Monggo mau ditanggapi. Terima kasih Bapak. Karena ini pendapat, barangkali saya tidak bisa memverifikasi satu persatu ya, karena banyak soalnya dari satu sampai berapa tadi. Tidak membuat catatan karena saya soalnya banyak sekali. Tapi itu nyata, borong jadi satu terjadi di sini. Ya. Itu nyata. Membaginya menjadi tiga besar. Tentang penyidikan itu tunduknya pada manajemen penyidikan. Jadi ketika penyidik melakukan pemberkasan ternyata tidak sesuai dengan KUHAP, itu masuk kategori judicial malpraktik, ya. Judicial malpraktik. Jangan dipikir pengacara itu ada kena judicial malpraktik, dia ngajukan banding harusnya pidana 1 minggu, 8 hari dia bisa ajukan, bisa dipidanakan itu. Karena kepolisian itu punya manajemen penyidikan, ya. Perkap nomor 6 tahun 2019, di situ diatur bagaimana memanggil saksi, memanggil ahli. Karena saya juga biasanya dihadirkan di polisi. Saya pernah diperiksa di Balikpapan, di Poltabes Semarang saya diperiksa 2 kali sebagai ahli yang dihadirkan oleh polisi. Jadi kalau seperti itu namanya judicial malpraktik. Sangat berbahaya negara bisa dielaborasi sedemikian kecilnya, ya. Orang yang tidak punya legal standing sebagai saksi dihadirkan, kemudian di briefing, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kemudian itu membawa konsekuensi pembelokan dan berakibat pidana, ya. Itu namanya judicial corruption. Saya bisa buktikan di sini judicial corruption. Jaksa Sirusinaga yang menangani Gayus membelokkan dari pasal korupsi menjadi penggelapan dalam jabatan, dia dicopot dari jabatannya dan dipidana. Itu tugas penasihat hukum menurut saya, ya. Jadi dua aliran itu. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa pidana di sini. Kalau tadi saudara terdakwa menyebutkan mereka menyampaikan identitas palsu, pemalsuan identitas 2 pasalnya, pemalsuan identitas dan pemberian keterangan palsu di dalam sidang pengadilan. Itu bisa langsung ditetapkan, dijadikan tersangka dan ditahan itu, ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, saya kepada diri saya sendiri, Pak Hakim, juga pada saudara terdakwa, ya, saya ingin mengajak Anda semua yang muslim, mari bersama saya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi tetaplah perjuangkan keadilan, karena pengadilan itu diputus selalu berdasarkan
keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan rasa cinta saya kepada hakim saya tunjukkan. Anak saya keempat saya beri nama Bismar, Pak. Ya. Saya cinta kepada hakim. Anak keempat saya punya anak 4, satu itu memilih guru bahasa Inggris, yang kedua psikolog, yang ketiga ikut saya, yang keempatnya saya berikan nama Bismar. Artinya saya masih percaya di relung-relung hati Pak Hakim masih ada keadilan dengan istighfar. Mohon maaf, begitu jawaban saya kepada. Satu lagi, ya. Saudara ahli. Saya ini sidang yang keempat. Yang pertama saya dipanggil, luar biasa penyidiknya. Saya ceramah di Solo, didatangi di Solo. Panggilan pertama sebagai saksi. 1 minggu kemudian saya ceramah di Bandung, didatangi di Bandung. Ya. Panggilan kedua. Ya. Panggilan ketiga, baru saya dipanggil di sidik. Dan tidak pernah ditahan. Ya. Jadi saya berangkat sidang itu dari rumah. Ya. Alhamdulillah ya. Besok sidang di Surabaya, malamnya sudah nginap di hotel. Dan di depan hotel saya itu udah banyak polisi yang jaga saya. Ya. Saya nggak tahu polisi tahu dari mana saya nginep di hotel itu, padahal saya sembunyi-sembunyi berangkatnya. Kemudian di Palu, Ya. saya juga di sidang dilaporkan, jadi panggilan 3 kali. Ya. Bahkan penyidiknya datang ke pesantren saya. Ya. Nyidiknya di pesantren saya awal-awal. Yang kedua baru saya ke polisi, ke kantor Polda sana. Ya. Dan tidak ditahan. Ya. Nah yang ini luar biasa. Jadi pertanyaan saya begini, yang kemarin Ya. saya dipanggil pertama, saya nggak datang karena kuasa hukum melarang. Gus nggak usah datang, biar diwakili kuasa hukum. Ya. Ya. Akhirnya kuasa hukum yang mewakili. Nah panggilan kedua datang ke rumah, ditelepon saya dengan penyidiknya. Ini penyidik harus nonton ini ya. Gus datang, kita cari solusi yang terbaik. Ya kalau sama nggak datang gimana saya bisa kasih solusi terbaik? Oke, akhirnya bahasanya santun penyidiknya, namanya Toto Budiarto itu kalau nggak salah itu, Budiarjo. Saya izin sama kuasa hukum, Pak, saya mau datang panggilan yang kedua. Kuasa hukumnya maksa, jangan, Gus Nur nggak boleh datang. Tidak, saya harus datang. Karena sudah punya janji sama penyidik, saya harus datang. Penyidiknya baik. Saya sempat kontras sama kuasa hukum, akhirnya saya berangkat, saya datang. Ditemui baik-baik. Saya percepat ya, saudara ahli. Intinya saya disidik, disidik ya? Ya. Di BAP sebagai saksi. Nama sudah kira-kira 4 jam. Setelah itu penyidiknya izin, selesai Gus, selesai. Saya juga izin ke toilet sebagai saksi itu. Baru keluar dari toilet sudah datang lagi penyidiknya. Gus, sekarang Anda saya sidik saya BAP sebagai tersangka. Ya. Hari itu juga dari saksi menjadi tersangka. Ya. Langsung keluar surat penahanan dan hari itu juga ditahan. Ya. Menurut ahli bagaimana? Nah ini Apa ada mal apa tadi namanya? Mal? judicial malpraktik. Ya ada itulah. Apa gimana kira-kira menurut saudara ahli? Saya ingin sampaikan sebenarnya hukum acara pidana ini kan sifatnya one for all mechanism. Artinya apa? Perkara pidana apapun, apakah pidana ITE, pidana khusus korupsi, pidana khusus anak ya atau lingkungan hidup, mekanisme hukum acaranya adalah sama ya. Artinya siapapun dia kalau memang bisa ditangguhkan dia tetap berhak mendapat penangguhan penahanan. Artinya kalau dia memang bisa tidak ditahan dia juga tetap tidak ditahan ya. Artinya kalau dia memang berdasarkan alasan tertentu itu bisa dilakukan pengalihan penahanan, tahanan kota tahanan rumah itu memang dilakukan. Tetapi pertanyaannya memang subjektivitas tentang seseorang menghilangkan barang bukti itu sangat tinggi. Nah, sementara kalau saudara terdakwa tanya kepada saya, sebenarnya argumen itu tidak tepat. Bagaimana menghilangkan barang bukti? Mereka sudah melengkapi barang bukti ke persidangan kok menghilangkan barang bukti. Jadi mainstream kita harus dirubah. Alasan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mereka ini kan sudah dikumpulkan semua alat buktinya. Bahkan saksinya saja sudah lengkap begitu. Jadi itu deskripsi itu salah. Lalu kalau masih terjadi praktek di mana subjektivitasnya lebih tinggi, satu perkara yang sama ini dihukum dengan hukuman berat, satu perkara yang sama dia tidak dikenakan penahanan, ya. Kita bisa lihat misalkan Jaksa Pinangki, kita bisa lihat misalkan Putri Chandrawati dan sebagainya awal-awal. Tapi tekanan legal media atau tekanan masyarakat lewat media akhirnya kedua orang itu dilakukan penahanan. Bahkan kita lihat AKBP ya. AKBP yang pacarnya Angelina Sondakh, Brotoseno
sudah dihukum korupsi, masih jabat AKBP. Itulah yang disebut judicial corruption, dan itulah kalau namanya praktek disparitas pidana. Apa disparitas pidana? Orang dibedakan perlakuan. Dulu disparitas pidana itu hanya ada di wilayah hakim. Sekarang disparitas pidana itu sudah mulai di penyidikan. Jadi orang ini boleh dihukum, orang ini boleh ditangkap, orang ini boleh tidak dihukum, boleh tidak ditangkap. Itu kritik terbesar, ya. Karena oleh karena itu di dalam salah satu acara diskusi bersama Refli Harun, saya mengatakan seharusnya polisi ini dilakukan dua, revitalisasi ya dan reorganisasi. Jadi sebetulnya lembaga penyidikan polisi supaya tidak ada TikTok jaksa dan polisi, jaksa pun direpotkan. Ke depan ini mestinya reformasi birokrasi hukum, itu mestinya ada satu lembaga sendiri, lembaga penyidikan. Jadi polisi penyidiknya kumpul di situ, jaksa penyidiknya kumpul di situ, angkatan laut kumpul di situ, militer kumpul di situ, lingkungan hidup kumpul di situ. Itu gagasan, dan itu pernah saya presentasi ketika saya diundang dalam satu ceramah oleh KPK yang menghadirkan juga KPK dari Korea, ya. Jadi mekanismenya karena saya pendapat itu saya ulang sekali lagi, itulah yang disebut disparitas pidana, perbedaan perlakuan, dan penahanan atau tidak itu alasannya subjektif. Kemudian ketika orang dengan seenaknya merubah-rubah pasal, itu yang disebut judicial corruption, dan ketika orang menjalankan KUHP secara tidak benar, itulah namanya judicial malpraktik. Terakhir saudara ahli ya, terakhir satu kali lagi. Ya. Saya sempat protes dengan penyidik, Pak nggak boleh begini dong, saksi tersangka ditahan, saya punya anak, punya istri, nggak boleh begini. Saya sudah mengadakan gelar perkara, termasuk dengan MUI, penyidiknya bilang begitu, ini di live kan, nggak mungkin saya bohong, silakan tonton tuh. Penyidiknya bilang begitu, saya sudah konsultasi dengan MUI, dan ini memang Anda menista agama. Begitu saya sampaikan ke kuasa hukum langsung ke MUI. Ya, entah berapa kali waktu itu kita viralkan videonya dan tidak pernah ditemui dengan MUI. Dan MUI mengatakan tidak ada istilahnya mubahalah penista agama, tidak ada. Ini fakta. Ya. Intinya sampai sekarang sekarang di rutan Makobrimob. Begitu penjelasan yang terakhir saya tutup sebelum saya serahkan ke Bang. Monggo. Penjelasan terakhir saya, kalau tidak salah dulu yang memberikan keterangan ahli saudara juga saya ya. Iya, di Palu, di Surabaya. Di Palu dan di Surabaya saya tetap berharap bahwa karena kita keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saya ingin setiap orang di ruangan ini mewarisi nilai keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing. Jadi ketika dia menuntut, ketika dia memutus, dia selalu di atasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan kalau kita cari rumusannya, kita kembalinya ke pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Harapan saya atas apa yang saudara sampaikan, saudara nanti punya upaya untuk merehabilitasi dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya, karena mekanisme kita ini dibatasi oleh peradilan ya. Tetapi Anda bisa lewat mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum, atau secara terbuka melakukan satu praktek eksaminasi, atau yang lebih canggih lagi bisa melakukan uji materi atau judicial review atas pasal-pasal yang menurut tafsiran saudara itu pasal itu melanggar asas one for all mechanism ya, itu nanti bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu harapan saya. Dan super terakhir, mudah-mudahan Anda mendapatkan keadilan di ruang yang disebut pengadilan. Terima kasih Pak Agung. Dari Pak Bambang Tri ada pertanyaan nggih? Pertanyaan. Ya, saya punya pertanyaan satu aja. Ya. Jadi saya lebih percaya kepada kata-kata yang tak terucapkan. Ya. Jadi saya bertanya kepada saudara ahli. Ya. Satu saja tadi terpicu oleh kalau ada masalah dengan buku, ya jawablah dengan buku. Betul. Saya murni semua keterangan saya, semua informasi saya sudah lebih dulu saya bukukan, walaupun belum terbit. Ya. Nah, terus kemudian
secara hukum, karena Ya. bagaimanapun ini akan berakibat ke masalah hukum, Ya. saya sudah melakukan apa yang dinasihatkan oleh para ahli, yaitu gugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta. Ya. Dan itu sudah diterima oleh hakim, diberi jadwal sidang, tinggal nunggu tanggal 18 saya Ya. harus sidang, dan saya sudah bersiap-siap di Jakarta dengan Ya. segala keterbatasan saya. Ya. Tiba-tiba tanggal 5 saya ditangkap tanpa mekanisme pemanggilan saksi yang benar. Ya. Saya disekap Ya. seolah saya melakukan kejahatan tangkap tangan. Ya. Apakah menurut ahli, pendapat ahli, itu tidak merupakan suatu perbuatan obstruction of justice? Yang saya pikirkan itu. Bapak yang dilakukan polisi itu mengganggu proses peradilan yang sedang berlangsung di pengadilan lain di Indonesia. Ya. Ya, mohon dijelaskan Baik, itu. sebelum saya jawab ke sana, saya ingin menerangkan, saya pernah menjadi mahasiswa tahun 80-an, saya menjadi mahasiswa, ya. Saya masuk Fakultas Hukum tahun 85. Di saat itu Pak Harto gencar-gencarnya melarang orang membaca buku-buku Pramudia Anantatur, Rumah Kaca, melarang membaca buku Tenggelamnya kapal Van der Wijk karangan Buya Hamka. Jadi menurut saya kalau sekarang masih memakai praktek itu, maka kita sedang tidak hidup di negara yang berdasar hukum. Tapi negara yang berdasar PNPS 1163 atau negara yang masih mendasarkan pada aturan undang-undang subversi. Jadi terhadap seseorang yang membuat buku, kalau sekiranya buku itu sudah diterbitkan dan tidak bagus, buku itu dilawan dengan buku yang bagus. Beda halnya kalau buku itu punya nilai pidana, apa? Buku itu karya orang lain, ya, tapi dia melakukan plagiasi. Misalkan plagiasinya 30%, seperti Dr. Ipong S. Azhar, dia membuat buku dari Jenggawa Syria, ternyata itu karya tulis mahasiswanya. Dia doktor nulis di mana-mana. Akhirnya UGM mencopot dia sebagai doktor. Namanya Ipong S. Azhar. Jadi itu mekanisme UGM itu betul. Dia tidak memidanakan seorang Dr. Ipong S. Azhar, tapi segala gelar dan kehormatan termasuk anggota Senat UGM, Dr. Ipong S. Azhar dicopot karena dianggap dia melakukan plagiasi. Ini di dalam etika ilmiah jauh lebih kejam daripada sekedar dimasukkan penjara. Ya. Terus terhadap yang saudara tanyakan, menurut saya tadi sudah saya sebutkan itu bagian dari selain obstruction of justice, menghalangi proses pembenaran, mencari kebenaran di pengadilan, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian itu masuk kategori abuse of power, ya. Ini perkara simpel, ya. Jadi sekali lagi sebenarnya saya tidak pula hadir di sini. Ini rekan-rekan saya Adinda Jaksa ini insya Allah paham, dan yang di depan saya beliau-beliau yang amat mulia insya Allah juga paham. Begitu saudara terdakwa. Ya, satu tambahan. Cukup. Satu tambahan, Pak. Satu Lagi. tambahan. Tadi katanya satu. Satu Ya, moga, bonus moga, Bapak moga. berarti. Ya, Tadi moga, satu moga. saya juga catat satu, ini tambah lagi bonus. Terima kasih. Catatan. Oke, silakan satu lagi, moga. Pak Taufik, Pak saksi ahli, saya mungkin belum mengikuti riwayat buku itu, ya. Ya, Buku saya yang pertama, Jokowi Undercover, ya, yang pertama ya, yang tidak ada kaitan dengan perkara ini. Ini kan seolah-olah dinyatakan sebagai buku terlarang, tapi dasar hukumnya mana tertulisnya, ya, gitu. Ya. Karena yang berhak menyatakan buku atau terlarang atau enggak, yang prosesnya itu harus melalui Jaksa Agung. Itu keputusan MK. ya, Ya. Tapi itu sama sekali tidak ada. Tapi Kapolrinya yang berkomentar di TV, nanti saya pidanakan yang itu. Ya. Itu terulang lagi sekarang. Ya. ya, Tentu tidak ada pernyataan di depan kamera, tapi Ya. yang saya alami penyidik itu saya mengalami penistaan di depan penyidik. ya, Nah, kowe ngarani Jokowi PKI, lu sopo sing tahu ngarani Jokowi PKI? Langsung saya bantah begitu. Nah, ini cerita aja. Pertanyaan saya, apakah menurut Pak Taufik pelarangan buku saya ahli itu, pelarangan buku yang pertama itu sangat kejam, artinya merampas hak-hak keperdataan saya dan tidak pernah dijawab oleh penguasa? Ya. Bagaimana status buku saya? Padahal yang pesan 1 juta eksemplar yang tidak saya penuhi, dan itu merugikan hak ekonomi saya. Itu yang harus dituntut dengan ITE. ya, ya. Bagaimana pendapat ahli? Ya, kalau saya Ya, tertarik ya, karena saya hobi baca.
Jadi mohon tolong soft filenya Anda kirim ke saya ya. Yang pertama, nanti yang kedua juga. Ya. Jadi terus tanggapan terhadap pernyataan saudara, memang kita sudah harus membiasakan. Tadi di awal sudah ditanya oleh penasihat hukum. Di YouTube, Facebook itu ada emotionnya like, dislike, share dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya wacana dari kebebasan berpendapat yang Undang-Undang Dasar tidak pernah mengamandemen pasal 27, kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun tulisan itu jamin undang-undang. Mekanismenya seperti demonstrasi Undang-Undang 998 misalnya. Nah, banyak yang salah dilakukan polisi. Di belakang itu kawan-kawan saya polisi semua. Ada beberapa itu mahasiswa saya, ya. Ada beberapa itu mahasiswa saya yang mereka sekarang sudah pangkatnya, ada yang AKBP, ada yang kombes. Saya selalu katakan kepada mereka, ya, profesi yang terbaik itu bukan menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan. Ya. Ketika Anda menegakkan keadilan, hukum akan tegak. Ketika Anda menegakkan hukum, hukum itu jadi pesanan. Hukum itu akan jadi robot. Ya. Jadi terhadap statement saudara, saya sangat ikut sedih dan mudah-mudahan besok koreksi saudara itu diterbitkan dengan buku yang lain yang juga mengkoreksi. Karena juga ada buku People Power Pak Jokowi, saya mengkoleksi. Sebagai akademisi saya juga mengkoleksi. Pak Jokowi itu juga bikin buku People Power, ya. Tapi mantan Danjen Kopassus, Legend Purnawirawan Sunarko ditangkap dianggap melakukan People Power. Sri Bintang Pamungkas ditangkap dianggap melakukan People Power. Ahmad Dhani ditangkap dianggap melakukan People Power. Jadi itu namanya disparitas. Dan saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Saya bukan polisi. Jawaban saya itu. Terima kasih. Terakhir, bukan pertanyaan. Secara ahli saya minta, nanti karena kita perlu membicarakan banyak hal, bersediakah Anda membesuk saya di tahanan Polresta untuk khusus bicara ini? Dengan senang hati. Terima kasih. Anda Muslim, Anda kan kewajiban saya menghibur orang yang sedang sedih. Terima kasih. Cukup, nggih.